bukan untuk arisan. Tapi kalau ada arisannya juga nggak apa-apa selama tidak ada unsur riba. Yang kelima, mesti ada perhatian dari suami. Karena kalau suami tidak memperhatikan istrinya, istrinya akan mencari perhatian suami orang. 5 kewajiban suami menjadi hak istri. Salah satunya pendidikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata Pak Ketua Masjid Raya Al-Ittihad, masjid kita pengajiannya full dari subuh sampai isya, ada pengajian terus. Jadi kalau ibu di sini pengajian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, bulan Ramadan, i'tikaf, tarawih, insya Allah setahun di sini lebih hebat dari mahasiswa yang masuk kampus, apalagi online. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, bolehkah perempuan ke masjid? Udah selesai kami bahas kemarin. Aku nggak ingat saking panjang ceritanya. Udah kami bahas dalam buku Ustadz Somad 99 tanya jawab. Kenapa ditulis 99? Karena kalau dibuat 88 nanti Densus tersinggung. 99 mengambil barokah Asmaul Husna. Sekarang halaman 29. Bagaimana cara meluruskan shaf? Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Bahunya rapat dengan bahu, kakinya rapat dengan kaki. Saya kalau ada orang di sebelah saya nempelkan bahunya ke bahu saya nggak terganggu. Kenapa? Karena bahu saya ditutup kain, bahu dia juga ditutup kain. Tapi kalau kaki dia nempel ke kaki saya juga termasuk manusia nggak yang terganggu. Tapi nggak semua orang seperti saya. Ada orang ketika kakinya ditempel orang lain dia risih. Jadi kalau teman di sebelah itu kita tempel, dia geser, jangan ditempel lagi. Nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman yang baru tobat. Itu sholat dia yang pertama. Begitu geser-geser terus, kumat setannya. Akhirnya kelahi di masjid gara-gara kaki. Jadi kalau dia ditempel nggak nyaman, risih, cukup rapat aja. Jadi saya kalau sholat ditempel orang kaki saya nggak apa-apa. Cuman kadang dia gerak-gerak dikit. Kadang imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang masih geser kaki lagi. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Mungkin di kalangan ibu-ibu nggak jadi masalah karena ibu-ibu pakai kaos kaki, kok kaos oblong? Mana ibu-ibu? Man wasala shafan wasalahullah. Siapa yang nyambungkan shaf, maka Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'a shafan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, maka Allah putuskan hubungan dengan dia. Jadi shaf ini bukan perkara yang sepele. Kalau mau nyambung dengan Allah, maka sambunglah shaf, jangan putus shaf. Shaf itu Pak Ustadz, apa yang ada kuah-kuah itu shaf ayam. Yang dimaksud dengan shaf ini artinya barisan. Ada barisan lurus. Allah suka barisan yang lurus. Ibu, bapak sudah tahu nggak bahwa sebelum sholat itu shafnya mesti lurus? Dari kecil kan? Tapi kenapa imam selalu sebelum sholat luruskan shaf, luruskan shaf? Karena sifat manusia ini lupa. Belum pernah saya sholat tiba-tiba imam di masjid itu ngomong gini, jamaah sekalian, saya tidak menyuruh kalian meluruskan shaf karena kalian udah tahu semua kan? Sunnah hukumnya imam sebelum mengangkat takbiratul ihram, dia lihat dulu ke belakang. Kalau saya jadi imam, Sawu sufu fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya pun lihat jamaah. Ini kue kok belum dibagi semua ini. Luruskan shaf. Luruskan shaf, luruskan shaf. Dia lihat kanan sudah lurus, ada yang nggak nyambung. Itu shaf pertama kok belum ini. Ini yang belakang maju ke depan, maju ke depan. Nah, udah lurus semua, sudah. Cukup begitu, nggak perlu lantas imamnya ke belakang meriksa satu-satu. Mentang-mentang dari Babin Kamtipmas. Jadi dulu ketika masih mahasiswa, kawan saya sholat
Imamnya ini mahasiswa dari Libya. Dia masalah sop ini nggak sah sholat kalau sopnya nggak lurus. Dia periksa ke belakang, satu-satu dia periksa kaki. Ada satu anak Afrika, karena terlalu lama, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tidak berdarah. Jadi dia selalu lihat kanan kiri lurus. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Saya ketemu imam macam-macam. Ada satu imam gini, luruskan sop, angkat kaki celana. Ada satu lagi, luruskan sop, simpan batu cincin. Ada juga. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena takut jamaahnya nggak khusyuk sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ngejek cincin, enggak, saya pakai cincin. Cincin Ustadz biasa aja, cincin yang biasa, kenangannya yang luar biasa. Halaman 30. Bagaimana dengan posisi anak kecil? Ini bapak-bapak bawa anak kecil ke masjid. Satu-satu bapak lagi ngamuk. Jangan bawa anak ke masjid. Saya paling anti dengan anak masjid. Darah tinggi saya kumat. Jantung koroner saya ngamuk. Kalau di masjid masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, insya Allah Masjid Raya Al-Ittihad sampai hari kiamat gak putus orang sholat. Jangan marah ke anak kecil. Saya dikirimin video anak-anak kecil di belakang ketawa. Kiki. Ada bapak yang emosi ke depan, dia mundur, dia tendang anak, mental ke belakang. Ibu udah dapat videonya? Nanti saya kirim. Anak kecil terbagi 3. Yang pertama sobi. Sobi belum bisa menerima perintah. Yang kedua mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bagus, mana nggak bagus. Tapi belum akil balik. Yang ketiga amrod. Hampir nyaris akil balik. Sobi, anak umur 4 tahun ke bawah, 4, 3, 2, 1. Itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia belum bisa nerima perintah. Kalau dia ribut di belakang kita giniin, dia balik giniin kita. Tapi ini mumayyiz nih. Ini mumayyiz. Begitu saya tunjuk langsung duduknya lurus. Begitu saya tunjuk, yang mumayyiz nih bisa. Diam ya nak ya, nanti jangan gerak ya. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam dia nggak gerak-gerak. Kalau ditanya kawannya, ente kok nggak ruku, nggak sujud? Kata papa jangan gerak. Tapi dia udah bisa menerima perintah, tapi belum akil balik. Aslinya anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak jangan diletakkan di shaf orang dewasa. Anak-anak ini mutus shaf. Anak-anak tidak memutus shaf. Lalu kenapa anak-anak di Indonesia tidak dibolehkan di pada shaf orang dewasa? 2 sebab. Yang pertama, karena anak di Indonesia belum khitan. Ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama anak saya, Sami khitan umur 8 hari. Di khitan. Kenapa Ustadz cepat khitan? Karena saya bintang iklan sunatron. Ada orang Riau pakar sunat di Malaysia. Masa orang Malaysia terus yang dapat? Akhirnya dia pulang. Nama programnya sunatron. Saya diangkat jadi bintang iklannya. Bapak dan ibu, Anda mau khitan? Daftarkan segera anak dan suami Anda. Tidak perlu pakai perban, tidak dijahit, tidak pakai kain, langsung pakai celana. Khitan pagi, sore bisa akad nikah. Pakailah sunatron. Berikut ini sunatron. 99 anak akan dikhitan. Pemotongan pertama dimulai oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya diperintahkan nyunat, saya nggak berani. Terus terang, kalau nyembelih sapi saya berani. Tapi untuk nyunat, khawatirnya salah potong karena grogi, habis. Hilang masa depan dia. Jadi anak saya dikhitan, ternyata bagus khitan pakai sunatron. Anda ingin mengkhitan anak Anda menggunakan sunatron? Hubungi nomor kontak berikut ini. Oh, Ustaz endorse dapat persenan ya? Sampai sekarang belum dapat. Hanya untuk memudahkan anak umat Islam.
Karena kalau belum dipotong, di balik kulit itu kulfah. Nama kulitnya kulfah, itu ada najis yang tersimpan. Yang kedua, kenapa anak-anak di Indonesia itu dikatakan memutus sholat? Karena anak-anak di tempat kita kadang belum belajar sholat fikih toharoh yang benar. Kencingnya nggak cebok. Lalu kemudian pola anak saya bukan cuma kencing nggak cebok, nggak cebok Pak Ustaz. Atau anak-anak masih pakai pampers, dia bawa najis. Atau anak-anak ini wudhunya belum sempurna. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, pas saya mau ambil wudhu, dia wudhu depan, dia hidupkan keran, dia ambil gini aja wudhunya. Pas kaki dia tenang-tenang aja. Anak-anak ibu tolong ajarkan, jangan bosan tiap hari, tiap wudhu. Nah, itu wajahnya mesti kena semua. Itu wajahnya digosok, tangannya sampai siku, telinganya ini bagian dalam, ini bagian luar, dibasahin dulu pakai keran, habis itu jangan sampai kamu ganteng putih tapi telingamu ada sarang Spiderman. Kakinya, tumitnya mesti kena. Kalau ustadz yang ceramah nggak masuk ke telinga dia, tapi kalau ibu yang ngajar, walaupun ibu bukan profesor, doktor, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tapi anak ibu dapat pelajaran. Nanti anak ibu ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya. Ibu mendapatkan ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat sampai hari kiamat. Amin. Jadi kenapa anak di Indonesia dikatakan memutus sholat? Dua sebab. Pertama, karena toharoh wudhunya belum sempurna. Yang kedua, karena belum khitan. Kan gak mungkin kita angkat satu petugas di pintu Masjid Raya Ittihad, tugasnya cuma buka satu-satu. Udah khitan, masuk. Belum khitan, sini. Udah, gak mungkin. Repotlah ketua masjid ngurus itu semua. Jadi anak-anak kalau dia cukup syarat, dia boleh berada di shop orang dewasa. Tapi karena mayoritas anak di Indonesia mengalami seperti yang saya sebutkan dua tadi, kadang toharahnya belum sempurna, kadang wuduknya nggak lengkap, belum khitan, maka solusinya win-win solution. Kalau disuruh pulang nggak baik, nggak mendidik, maka dibuatkan khusus satu shop anak-anak di belakang. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas apa nggak jelas? Yang bilang nggak jelas itu cuma dua jenis manusia. Yang pertama nggak punya paket 2 giga. Yang kedua bodoh. Buktinya jamaah Masjid Raya Ittihad orangnya cerdas-cerdas walaupun belum sarapan. Nah, selanjutnya halaman 32. Apa hukum orang yang sholat nggak pakai niat? Sholatnya nggak sah. Innamal a'malu binniyat. Ibu tadi mau kemari ikut pengajian ini ada niatnya atau sekedar nggak sengaja? Ada niat. Saya niat mau ikut pengajian lillahi ta'ala. Tapi tidak semua niat itu diucapkan di lisan, dikatakan di bibir. Ada kalanya niat itu hanya di dalam hati saja. Ibu mencintai bapak kan? Nah, itu buktinya dia dalam hati aja, dia nggak jawab. Pas saya tanya, ibu bapak kan? Jadi tidak selamanya dilafazkan di mulut. Pertanyaan nomor 11 halaman 32. Apa hukum melafalkan niat? Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazina sanati lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu usolli fardal jumu'ati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat guys, itu lafal niat. Niat itu letaknya di dalam hati, nggak ada suara, nggak berbunyi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sholat Allahu Akbar, apakah kita bisa mengatakan sholat kamu nggak sah? Dia tidak melafazkan niat. Apakah dia tidak berniat? Belum tentu, karena niat ada di hati, niat ada di dalam. Tapi kadang orang kan sebelum sholat dia buka handphone. Dia buka handphone, lihat WA, lihat macam-macam, update status, lihat perjalanan Ustadz Somad, lihat jadwalnya di mana aja, Instagram Ustadz Abdul Somad official yang followernya hampir 7 juta itu, dan maksudnya yang belum follow silakan follow. Nah, lalu kemudian hatinya kacau balau, bingung.
maka sebelum dia sholat, dia luruskan dulu hatinya. Sholatnya sholat apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ada kalanya orang dia mengucapkan dulu baru hatinya connect. Tapi ada kalanya orang enggak, langsung masuk masjid Allahu Akbar. Tergantung masing-masing. Karena dia khawatir nanti takutnya enggak jelas di pikiran dan hatinya langsung Allahu Akbar. Tiba-tiba hatinya berkata-kata, bro, ini sholat zuhur apa sholat asar? Asar apa zuhur ya? Asar aja deh. Ini enggak bisa begitu. Jelas? Ibu-ibu yang sebelum sholat melafazkan niat, angkat tangan. Ibu-ibu yang sebelum sholat enggak melafazkan niat, angkat tangan. Berarti banyak yang bingung. Sebagian melafazkan niat, sebagian enggak melafazkan niat, tapi semuanya berniat. Pertanyaan nomor 12, halaman 33. Kapan waktu lain suara sekarang? Apa karena waktu udah habis ya? Kapan waktu berniat sholat? Saya bacakan menurut pendapat ulama. Ittafaqa salasatun minal a'immati, sepakat 3 mazhab, wahumul malikiyatu, mazhab maliki, wal hanafiyah wal hanabila, hanafi dan ambali, ala ayyasihha an tataqaddaman niyatu ala takbiratil ihram. Menurut pendapat mazhab maliki, hambali, hanafi, sholatnya sah kalau niatnya sebelum takbiratul ihram. Terus yang mazhab syafi'i gimana Pak Ustaz? Wa khalafa syafi'iyyatu faqalu, menurut mazhab syafi'i labudda min atakunan niyatu muqaranatan li takbiratil ihram, niatnya sejalan dengan takbiratul Allahu Akbar. Makanya nanti kalau kedengaran imamnya takbirnya panjang, Allahu Akbar, itu dapat dipastikan dia bermazhab Syafi'i, karena dia mau masang niatnya di dalam takbir. Kalau imam di tempat kami pendek aja Pak Ustaz, Allahu Akbar, berarti dia niatnya sebelum takbir. Imam di tempat kami Pak Ustaz nggak takbir sama sekali. Itu namanya imam grogi. Saking kan groginya baru pertama kali langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sholat apa MTQ? Ustaz Somad kalau sholat niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Saya kalau sholat niatnya dalam takbir. Saya pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Saya sholat Jumat 2 rakaat fardu jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang niatnya sebelum takbiratul ihram. Yang tidak sah itu habis lari-lari, main-main, jogging, langsung masjid, Allahu Akbar. Tiba-tiba, ini sholat apa ya? Sholat maghrib aja? Nggak sah. Karena niat itu sebelum atau di dalam. Jelas? Masih banyak lagi ya. Sampai maghrib juga kayaknya. Halaman 41. Yang satu sebelah sini doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang sebelah sini baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Yang iftitahnya Allahumma ba'id, angkat tangan. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabira. Kelahi antara Allahumma ba'id dan Allahu Akbar kabira. Akhirnya diputuskan dengan voting. Di halaman 41 saya buat doa iftitah riwayat yang pertama.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhi alladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Riwayat yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Riwayat yang keempat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat yang kelima, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Riwayat yang keenam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq. Riwayat yang ketujuh, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadah. Jadi sebenarnya doa iftitah itu ada 7. Yang selama ini dibaca cuma 1. Ya enggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau saya lihat-lihat, yang saya baca selama ini 1,5. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dilanjutkan iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa tujuan Ustaz Somad menyebutkan sampai 7 iftitah ini? Mau nambah hafalan kami ya? Penderitaan yang lama aja belum selesai Pak Ustaz. Tujuan saya cuma 1, supaya kita jangan kelahi pikiran sempit nyalahkan orang. Apapun iftitahnya selama masih ada dalam hadis sahih maka baik. Kalau sholat gak pakai iftitah sama sekali karena preman baru tobat, ya gak apa-apa, karena iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ya sunat baik. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat makmumnya komplain, kenapa ente gak baca iftitah langsung Fatihah? Ya terserah saya imam. Tapi yang namanya sholat tentu ada sunat-sunatnya, mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat Allahu Akbar, ada makmum di belakang baca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira? Enggak pernah aku ajarkan kepada siapapun. Kata sahabat, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Kata Rasul, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku melihat pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab. Dia berkata, sejak aku mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Tapi saya nggak menyalahkan yang Allahumma ba'id. Jangan sampai kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira dalam masjid. Kelahi hanya gara-gara iftitah, akhirnya yang ketawa yang nggak sholat. Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara iftitah. Untung kita nggak sholat. Mari kita lanjutkan permainan ini. Kelepak bala 6. Halaman 47, pertanyaan yang ke-18. Ketika akan membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzubillah? Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Apa hukum membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah? Maka membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama saja. Jadi kalau ada orang yang setiap membaca Fatihah, a'udzubillah dulu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baca a'udzubillah. Itu mazhab Syafi'i. Selama ini ibu, saya nggak ingat Pak Ustaz. Tahu-tahu selesai aja. Wah, ini sholat. Ini namanya sholat Valentino Rossi. Kata Syekh Ali Jum'ah, usahakan sholat itu walaupun nggak bunyi zuhur asar tetap ada nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu membantu kekhusyuan. Karena kalau banyak orang sholat nggak pakai napas, mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Kalau dia bergerak mulutnya, bernafas, pasti ada tumakninah. Allahu Akbar. Ini banyak orang sekarang sholat nggak bergerak mulutnya. Kalaupun bergerak cepat sekali. Allahu Akbar. Kayak dapat tempe mendoan panas. Sholat apa ini? Padahal sholat itu adalah pengakuan di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi jangan sampai mengganggu teman di sebelah. Nanti inna sholati. Manus kata teman, aku sholat juga. Emang lu aja. Nah, halaman 49. Tadi dimulai jam 1:30, sekarang udah jam 2. Sudah habis 30 menit. Ternyata kalau kita ngaji di depan orang yang hatinya terbuka untuk ngaji, itu waktu begitu cepat berlalu ternyata. Luar biasa. Halaman saya sampai panitianya datang ngamuk ke atas. Halaman 49. Ketika baca Al-Fatihah, itu bismillahnya dibaca jahar apa sir? Di Masjid Al-Ittihad sir apa jahar? Jahar. Saya tahu, tadi kan saya sholat Jumat di sini. Saya cuma ngetes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain, enggak ada sama sekali sir pun enggak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya nanya pulang. Mama, ya. Tadi masjid sana ada bismillahnya, ya. Terus kita pas sholat di sana, bismillahnya ada tapi bunyinya kecil. Itu di situ mungkin mikrofonnya rusak. Inilah kalau dia nggak belajar mazhab. Maka di sini dijelaskan halaman 49, 50, 51, 52, 53, lengkap dengan hadis-hadisnya. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki enggak pakai basmalah. Namanya basmalah, bacaannya bismillah. Namanya ta'awuz, bacaannya a'udzubillah. Namanya hauqalah, bacaannya la haula wala quwata illa billah. Namanya tasbih, bacaannya subhanallah. Namanya tahmid, bacaannya alhamdulillah. Namanya takbir, bacaannya Allahu Akbar. Jadi jangan nanti ada itu nampaknya Ustaz Somad itu aliran sesat. Masa dia bilang kita baca basmalah, orang kita baca bismillah kok. Basmalah. Dulu ada mahasiswa saya, anak pertama basmalah, nomor 2 hamdalah. Alhamdulillah. Untung nggak yang ketiga innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko tuh mazhabnya Maliki. Guru-guru kami kalau jadi imam sholat nggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu ketika diundanglah Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki, diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat. Kami mahasiswa ikut sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dalam hati sedang sholat heran. Kok dia pakai bismillah? Tapi nggak nanya teman. Nggak mungkin saya tanya, kok dia bismillah? Kata. Selesai sholat, pas lagi makan, nanya sama Syekh, iya, saya kan mazhab Maliki. Iya,
Kok tadi pakai bismillah? Karena kalian semua mazhabnya Syafi'i. Kalian mahasiswa ngerti, tapi orang-orang di kedutaan ini kan nggak semuanya ngerti. Nanti kalau saya pakai mazhab Maliki, takutnya mereka bingung. Makanya kalau di wilayah daerah kita yang mazhabnya Syafi'i, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudes, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Masjid Istiqlal. Ada rekamannya di YouTube. Coba cari, tulis saja di situ. Syekh Sudes Istiqlal. Nampak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heran orang. Loh, Syekh Abdurrahman Sudes kan mazhabnya Hambali, Saudi Arabia. Waktu di Masjidil Haram dia nggak pernah bismillah jahar. Kok tiba-tiba di Istiqlal jahar? Ini namanya fikih dakwah, menghormati orang lain, bukan fikih mencela-mencela. Jelas? Alhamdulillah jelas. Ustaz Somad itu jelas. Apa hukumnya makmum baca Fatihah? Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makmum yang di sebelah enggak baca. Selesai salam, kata yang sebelah, "Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab." Masuk surat tilang. Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab. Ucapan dia betul. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Inilah yang dijadikan mazhab Hanafi sebagai dalil. Imam makmumnya nggak perlu baca Fatihah lagi. Sedangkan mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis juga. Apa bunyi hadisnya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat kalau orang enggak baca Al-Fatihah. Imam baca Fatihah untuk dia, makmum baca Fatihah untuk dia juga. Mazhab Maliki, kalau makmumnya dengar, maka makmumnya enggak perlu baca Fatihah. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum enggak perlu baca Fatihah karena dia ada dengar. Dia kan udah dengar bacaan imam. 3 mazhab. Mazhab Hanafi nggak perlu baca karena imam udah baca. Mazhab Syafi'i wajib baca karena nggak sholat nggak sah kalau nggak baca. Mazhab Maliki kalau udah dengar bacaan imam nggak perlu, tapi kalau sholat zuhur dan asar tetap baca Al-Fatihah. Jelas? Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya pakai mazhab Syafi'i. Karena di pondok saya belajar mazhab Syafi'i, di Mesir saya pakai mazhab Syafi'i, di Maroko guru saya Maliki. Tapi mereka mengatakan amalkan mazhab Syafi'i. Jadi setelah pulang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya nggak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya salahkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, berarti saya imam yang ke-15. Siapa kita nyalahkan para ulama? Itulah pentingnya kita mengkaji pendapat mazhab, bukan untuk mencela-mencela, bukan untuk nyari enak-enaknya, tapi untuk menghormati saudara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Habis 40 menit. Sekarang ada kertas masuk. Ustadz, sekarang boleh sesi tanya jawab 3 orang dipilih panitia. Baik, kita Ibu Haja Maisaro. Mohon hati-hati dengan barang-barang, ada tangan jahil. Tolong panitia dari ibu-ibu 2 orang, bapak-bapak 1 yang pojok ya. Bapak terakhir Pak ya. Ibu Haja Maisaro, ustaznya sama ayah Anda di pojok. Dari nama dan dari mana Bu, biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maisaro dari Al-Idah, Jamaah Masjid Al-Idah. Yang saya ingin tanyakan atau saya mohon penjelasan dari Ustaz Abu Somad tentang seorang ibu yang menggendong bayinya ketika sholat, sedangkan bayi itu masih pakai pampers, dan pampers tentu mungkin ada najisnya atau juga kotoran yang bisa. Tolong dijelaskan bagaimana caranya kita
menggendong bayi kita ketika nangis waktu kita sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau ada bayi menempel di tubuh orang yang sholat? Nabi sujudnya lama, makmum di belakang menyangka turun wahyu. Setelah selesai sholat, rupanya cucunya naik ke tengkuknya. Itu menunjukkan sholat nggak batal ditempel oleh anak kecil. Jadi kalau ada ibu-ibu megang anaknya, lalu kemudian anak itu menempel di badannya, maka tidak batal, karena anak itu bukan najis, kecuali keluar sesuatu kharaja syai'un kharaja min nasabilaini, dari kubul ataupun dubur, pintu depan atau pintu belakang. Nah, kalau dia pakai pampers, dia nggak tahu ini sudah keluar atau belum. Yang keluar nih atau air kecil, air besar atau air kecil, dia nggak tahu, kecuali pampers itu ada remote kontrolnya. Nah, kalau dia air besar warnanya merah, kalau air kecil warnanya hijau, kalau cuman kentut warna kuning. Selama nggak ketahuan, al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih utama. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi lebih selamat kalau dia mau gendong juga, gendong anak itu jangan pakai pampers, pakai kain tipis saja. Nanti mana tahu anak itu buang air besar atau buang air kecil, langsung terasa, berarti batal. Kalau dia tidak, berarti tidak batal. Itu lebih selamat. Mana tahu di rumah nggak ada orang, nggak ada siapapun, nggak ada suami, dia sholat cuma berdua, peganglah sholat. Nangis dia Pak Ustaz, itu loh saja sholat. Tapi kalau di masjid dia menangis kuat, mengganggu orang banyak, sampai mengganggu ketertiban umum, sampai imam lupa lakum dinukum waliyadin, putar-putar dia saking hilang konsentrasi, yang kanan naik asam urat, yang kiri naik asam lambung, gara-gara nangisnya itu. Maka darurat, tidak boleh membatalkan sholat kecuali darurat tingkat tinggi. Ini termasuk darurat, maka dia kalau di masjid, tapi jarang begitu. Di Indonesia orang sudah tahu bahwa Indonesia ini beda sama di Masjid Nabawi. Kita dengar Masjid Nabawi anak-anak menangis di belakang, menangis di belakang. Pas kita selesai sholat dilihat rupanya boneka. Begitu tentang masalah menggendong anak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad yang saya hormati. Barakallah. Baik Ustazah. Saya mohon kiranya Ustaz Abdul Somad bisa menyempatkan diri untuk ziarah ke ayah anda Bapak Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Abdul Syafi dan Ustazah Hajar. Kami juga mengundang insya Allah pada Allah Akbar di bulan Zulqa'dah, karena mama sama ayah wafatnya di bulan yang sama, dalam satu tahun yang sama. Baiklah, pertanyaan kami, saya punya suami dalam keadaan stroke, 3/4 dari otaknya ada penyumbatan. Jadi kalau sholat itu harus diwuduin, karena memang sebelah kanan, di kanannya baik tangan dan kakinya itu tidak bisa bergerak. Sehingga kami mengudukan, karena memang saya batal, berarti putri-putri saya yang wudukan, karena putra kami dari sekolah di Turki. Kemudian apakah ketika kami mewudukannya, kaminya sudah berwuduk? Terkadang ada putri kami yang uzur, apakah boleh mewudukan ayahnya dalam keadaan uzur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk almarhum guru kita Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i beserta ibunya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ighsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yanqqa ath-thawbul abyadu minad danas وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وقهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. Jadi saya bacakan doa sini dengan mengambil barokah jamaah banyak
Adapun mungkin tak mungkinnya ziarah, saya serahkan ke panitia, karena mereka yang tahu macet tak macet, sampai tak sampai, karena saya ini seperti mayat yang sedang dimandikan orang. Nah, jadi saya ini nggak tahu mau dibawa kemana hubungan ini. Nah, bagaimana orang yang diwudukkan? Apakah yang mewudukkan itu mesti sudah berwuduk? Maka tidak mesti orang yang mewudukkan itu sudah berwuduk. Mana dalilnya? Karena memandikan jenazah yang ada wuduknya, tidak mesti orang yang melaksanakan itu juga mesti sudah berwuduk. Dia sifatnya membantu, membawakan air, menyiramkan. Itu pertama. Yang kedua, apakah orang yang dalam keadaan halangan, dalam keadaan haid, boleh memandikan jenazah atau mewudukkan orang yang sakit? Suatu ketika ada seorang perempuan bertanya kepada ahli-ahli hadis, mereka penghafal hadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nggak hadis tentang perempuan boleh nggak memandikan jenazah? Kata ahli hadis, nggak ada hadisnya. Karena memang mereka nggak ada ketemu hadisnya satupun. Tapi kalau kamu mau tanya supaya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, dia datang, perempuan ini datang ke, gimana perempuan yang sedang haid memandikan jenazah? Ada nggak hadisnya? Kata Imam Ahmad, ada hadisnya. Loh, tadi kata mereka nggak ada. Ada kata dia. Hadisnya mana? Hadisnya ketika Sayyidatuna Aisyah dipanggil Nabi saat Nabi iktikaf di dalam masjid. Ini masjid, ini kamar. Ini masjid, ini kamar. Nabi manggil, ya Humairah. Nabi itu kalau manggil nggak mau, ya Aisyah nggak mau. Dia panggil nama. Wahai engkau yang orangnya kulit putih kemerah-merahan kalau kena cahaya matahari. Boleh nggak Pak Ustadz saya panggil istri saya yang Humairah? Boleh. Tapi dia nggak putih, ya nggak apa-apa. Menyenangkan hati nggak apa-apa. Masa dipanggil ya Hajar Aswad, ya Humairah, ya Nawilinil Khumrah. Tolong ulurkan saya kain. Tolong ulurkan saya kain. Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya sedang haid ya Rasulullah. Aisyah tidak mau mengulurkan kain ke dalam masjid karena dia sedang sedang uzur, sedang haid. Kata Nabi, tanganmu kan tidak haid. Kata Imam Ahmad, itulah dalil bahwa perempuan boleh melakukan suatu aktivitas, di antaranya mengulurkan kain, karena yang dilarang itu adalah dia tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi di situ kelihatan bahwa penghafal hadis hanya menghafal, sedangkan ahli fikih hafal dan paham substansi makna yang terkandung di dalamnya. Hadis yang disebutkan Imam Ahmad itu tidak menyebutkan secara eksplisit tekstual, tapi mengandung makna di dalam. Kata Nabi, tanganmu, inna yadaki, sesungguhnya tanganmu, inna haidataki laysat fi yadik, sesungguhnya haidmu tidak di tanganmu. Nah, itu tentang bahwa kalau kebetulan anak perempuan, anak laki-laki tidak ada, anak perempuan ada, dia sedang berhalangan, dia menyiramkan air itu, apakah memandikan atau menyiramkan untuk wudu atau memandikan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir silakan Ayahanda, singkat padat jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Abdul Samad, saya mohon sama Allah di hari yang acara ini supaya Ananda Abdul Samad dapat berkiprah di bumi Indonesia yang kita cintai. Amin. Amin. Amin ya Allah. Yang kedua, apa yang Anda sampaikan itu di forum ini itu akan dapat terlaksana nanti bila kedepannya presidennya adalah artinya ada Allah. Kalau presiden artinya Allah, insya Allah hanya juga ada Allah. Sehingga kedepannya masyarakat mana dia
masyarakat Malaysia dan negara yang pada itu termasuk orang Singapura. Pertanyaannya, Pak. juga dengan doa kita, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan tercipta. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pertanyaannya apa, Pak? Nggak ada ya? Pertanyaannya bagaimana kita mengharapkan presiden ke depan itu orang yang hatinya Allah. Sehingga yang juga Allah tidak bisa kepada sehingga presiden ke depan harus berpihak. Ulama mengajaknya hingga apa bisa diselesaikan dengan Waktu selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia akhirat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tinggal di sistem kerajaan. Kita bukan sistem monarki. Kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak itulah yang menang. Jadi kalau yang milih itu seperti Bapak, maka insya Allah akan terpilih orang yang peduli masjid, sayang pada habaib, peduli pada ulama, peduli pada pondok pesantren, melindungi masyarakat, orang terbaik. Semua putra putri bangsa Indonesia yang baik-baik, mudah-mudahan dipilih orang yang baik, yang terpilih orang yang terbaik insya Allah. Kita cerdaskan umat dengan kajian-kajian keilmuan dan tetap berdoa. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Itu doanya. Kita ulang sama-sama. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kamu. Kalau sudah yang berkuasa itu orang yang tak takut sama Allah dan tak sayang pada kita, habis hancur binasa. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang adil dan adil. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi Ustaz. Ya, Terus saya mau tanya. baik. Apakah ada hadis atau dalil pada saat sholat fardu dalam gerakan kita batuk itu kali dua kali apa mengatakan sholat? Itu Ustaz. Assalamualaikum. Dalam mazhab Syafi'i sholat batal kalau ada harakah ajnabiyah, gerakan asing yang bukan gerakan sholat. Gerakan asing berturut-turut 3 kali maka batal sholat, termasuk mubtilatus sholat. Jadi kalau gerakannya bukan gerakan asing dan darurat, contohnya kita sedang outbound camping ke tengah hutan, sampai di tengah hutan itu kita sholat Allahu Akbar, nggak tahu tiba-tiba entah datang dari mana ada orang, mohon maaf, tunanetra sedang berjalan, di depannya ada sumur tua, maka kita boleh menarik tangannya, jalan kita tanpa kita hitung 2-3 kali, kita jalan, kita tarik tangannya, lalu kita geser dia sampai lewat sumur itu, sholat tidak batal. Kenapa? Karena darurat. Karena kalau kita biarkan gerak sekali, 2 kali, masuklah dia ke dalam, matilah dia. Begitu juga dalam sholat, uqtulul aswadaini, bunuhlah 2 yang hitam. Fis sholat, walaupun kau sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Yang pertama al-aqrab, kalajengking. Yang kedua as-su'ban, ular. Allahu Akbar, masuk ular, masuk kalajengking, pukul langsung, mati, tumpah pula air. Mungkin kita pukul sekali, pukul sekali, matilah kita dimakannya. Anaconda pula yang masuk. Harakah ajnabiyah yang bukan karena hajat, yang bukan karena darurat, bergerak-gerak, maka batal sholat. Maka kalau gatal pula betul kepala nih, sekali tadi, gatal juga lagi, gatal, makanya keramas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup semuanya ya? Cukup? Belum lagi? Ustaz masih banyak agenda. Gimana Ustaz? Kita cukupkan apa? Presiden gimana? Cukup, kita ada agenda. Baik, ya. Baik. Mudah-mudahan semua keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solehah, diberikan pemimpin yang adil dan amanah,
anak-anak penghafal Quran, hafiz dan hafizah, negara kesatuan Republik Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita semuanya mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.